Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 4. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Nah, anak-anak, itu adalah percakapan antara Benny dan temannya mengenai pelajaran yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Oke anak-anak, kalian baca dan simak teks hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus hemat dan menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus kita bayar. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya jika diperlukan, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Oke anak-anak, sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyatnya. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Nah, anak-anak, berikut ini hak dan kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Anak-anak, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber energi. Oleh karena itu, kita seharusnya semakin bijak dalam memanfaatkan sumber energi yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Berikut ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi. Oke, yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Anak-anak, sebagai warga negara, kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh pada alam. Misalnya, penebangan hutan secara liar dapat mempengaruhi alam seperti hutan menjadi gundul, terjadi tanah longsor, banjir, dan erosi. Oke anak-anak, berikut ini kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga
dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, lalu melakukan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga ketersediaan sumber air, kemudian menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, jika semua kewajiban telah kita tunaikan, maka sudah sepantasnya kita akan mendapatkan hak kita. Oke anak-anak, hak memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, kita patut mendapatkan hak jika semua kewajiban telah kita tunaikan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi supaya dapat menunjang kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Hak mengelola energi diperbolehkan selama kita tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Berikutnya yaitu perilaku hemat dan boros energi. Oke anak-anak, kalian sudah tahu hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya secara bijak. Oke, berikut ini contoh perilaku boros energi dan hemat energi. Yang pertama yaitu contoh perilaku boros energi, yaitu menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, menonton televisi sepanjang hari, tidak mematikan keran air walaupun sudah tidak dipakai, mencuci motor setiap hari menggunakan selang, dan membiarkan lampu menyala terus-menerus. Lalu, contoh perilaku hemat energi, dengan mematikan lampu pada siang hari, menyalakan lampu jika diperlukan saja, menyalakan lampu maksimal 10 jam, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, lalu mematikan keran air saat tidak dipakai, membatasi jam menonton televisi, dan mencuci motor seminggu sekali dengan menggunakan gayung. Nah, anak-anak, itu adalah contoh perilaku boros energi dan contoh perilaku hemat energi. Kalian sudah bisa memilih mana yang patut kalian contoh dan mana yang tidak patut kalian contoh. Oke anak-anak, kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, tetapi juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oke anak-anak, kalian baca dan simak teks bacaan berikut ini, manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Anak-anak, hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap yang kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Anak-anak, sudahkah kalian berbuat demikian? Nah, jika sudah, kembangkan dan tingkatkan terus. Tapi jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, maka alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Tapi sebaliknya, jika kita merusak alam, maka alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Oke anak-anak, berikutnya kita akan belajar membuat kesimpulan berdasarkan wawancara. Anak-anak, kita dapat membuat kesimpulan dari hasil wawancara dengan cara yang hampir sama dengan membuat kesimpulan pada umumnya. Langkah-langkah membuat kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yaitu pahami topik atau tema wawancara, lalu catat hal-hal penting dalam wawancara, kemudian rangkailah hal-hal penting tersebut menjadi sebuah kalimat yang mewakili inti dari wawancara. Anak-anak, lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Lalu, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, anak-anak, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian. Oke, kalian melakukan wawancara, lalu kalian buat laporan hasil wawancara tersebut seperti format berikut ini. Jika kalian melaksanakan wawancara hari ini, maka kalian tulis tanggal wawancara di kolom tersebut. Lalu, siapa narasumber yang akan kalian wawancarai? Bisa ayah, ibu, kakek, nenek, paman atau om, dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan rumah kalian. Lalu kalian bubuhkan pertanyaan pada kolom berikut ini. Setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian tulis jawaban dari narasumber di kolom berikut ini. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.